Vi, Kamu ngapain? mau nyari kamu. Kamu tuh udah bohong sama aku. Kamu keluar kota buat nikah kan sama perempuan lain. Ipul udah kasih foto. Kamu makan di hotel sama perempuan itu. Itu klien aku, Didan tahu lagian sama Didan juga. Gak Itu ada. foto kamu berdua. Ini semua ulah Ipul. Kamu percaya sama aku kan? Kita udah 5 tahun pacaran. Pulang. Aku yang bakal jelasin sama Tina. Ini semua ulah Ipul. Dari dulu dia nggak pernah suka sama aku, dia iri sama aku. Mas, untuk bulan ini pengeluarannya lebih sedikit. Karena anak-anak nanti aku ajarin untuk ngeronce. Jadi mereka ngejual di luar. Mereka bisa. Bisa. Awalnya sih mereka nggak percaya sama hasil karya yang dibuat, tapi ternyata malah banyak orang-orang yang ini suka. Ada gelang, terus sekarang kan lagi tren gantungan untuk handphone, itu yang laris. Sebenarnya aku nggak mau mereka dipekerjakan hanya untuk tambah-tambahan biaya sini. Mas, Tujuan aku adalah untuk biar apa namanya? Biar mereka tuh kreatif. Nantinya misalkan udah dewasa dan keluar dari sini mereka punya usaha sendiri. Itu kan tujuanmu. iya betul. Masa ya harus tergantung di sini terus? Kalaupun sebagian dari mereka harus punya keluarga, ya mereka juga harus punya usaha biar nggak tergantung sama pasangannya nanti. Sebagai perempuan, mereka juga belajar untuk ini kerajut. Nih, contohnya. Kalau hasil rinciannya ada di ini sih di Ini bisa depan buat aku. kayak receh, uang receh gitu ya. Ibu-ibu biasanya Tahu pasang. nggak? Ini justru apa? Ini anak cowoknya sebagian yang bikin. Oh iya? Ini tempatnya korek sama rokok. Oh alah, baru sadar. Iya, iya. Aku iya, juga bener. nggak nyangka mereka bisa bikin kayak gitu. Tapi kreatif banget sih. Jadi ada korenya, ada rokoknya jadi satu. Tuh kan, biar korenya nggak hilang gitu katanya. Bener, 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 bener. Oh iya, kemarin juga Pak Suwito itu mau transfer. Udah. Udah masuk kayaknya pembukuannya di Mas Eri. Di sini belum masuk ya? Karena nanti dimasukin untuk anggaran yang ini bulan depannya. Ini kan kemarin sampai tanggal sekian di akhir bulan. Ya intinya apapun yang masuk di kita, entah dari aku atau donatur lain, itu benar-benar pure untuk pengembangan di Wiruk Panti ini, dan tentunya untuk anak-anak juga, agar aku inginkan mereka yang butuh. Iya Mas, apalagi kan kemarin itu ada satu bayi juga yang ditemuin di teras panti. Dan itu masih perlu pengobatan, masih dirawat. Nah, kalau masalah kayak gitu biar aku yang urus. Sebenarnya meskipun kita nggak mempunyai dana untuk itu, kita bisa koordinasi dengan dinas sosial. Iya Mas, Tapi kalaupun nggak ada ya udah, itu dipakai dana kita aja. mereka tuh beruntung banget loh punya Mas Ferry. Makasih banyak ya Mas Ferry. Aku cuman berpikir aku adalah orang beruntung yang hidup dari keluarga yang ada. Sembarangan Mas Ferry. Ya gitu namanya punya asisten. Masuk Bavin. Wede. Gimana? Kok kayaknya saya capek banget tuh. Capek lah Zen, Banyak mata kuliahnya sekarang. banyak banget. Waduh, Banyak tugas. kayaknya kalau saya yang kuliah stres. Dan untungnya kamu nggak kuliah kan? Nah, itu yang saya pikirin ke depannya, takut berhenti di tengah jalan, ditabrak sama mobil. Berarti kamu nggak yakin sama diri kamu sendiri. Ya emang nggak yakin, Bavin, makanya nggak kuliah. Mau makan? Enggak, entaran aja. Oh iya, mana Mas Ferry? Mas Ferry lagi nganterin beras ke panti. Sekalian jemput Mbak Vivi. Masuk? Masuk. Wow, ini Bang. orang sukses. Dari tadi om. Baru aja bang, capek banget. Baru datang kuliah nih. Mau makan atau minum kopi? Dari mana?
lagi nganterin beras ke panti, sekalian jemput Mbak Vivi. Berdua aja mereka? Ya Mas Ferry kalau dari sini sendiri sama bawa beras, pulangnya berdua. Mbak Vivi katanya nginep di sini. Kalian tahu nggak? Vivi itu deketin Ferry buat manfaatin Ferry doang. Ih, nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya, emang kenyataannya seperti itu. Kamu nggak paham? Enggak gitu. Tapi bentar dulu, kata kamu Mbak Vivi mau nginep di sini? Iya. Tuh, Ya kayak kamu dulu. Mas, kita semua yang ada di panti ini udah beruntung punya Mas Ferry. Mas Ferry peduli sama kita. Aku punya uang. Kalau nggak bermanfaat untuk orang lain, untuk siapa? Mereka butuh kita. Ya, Mas Ferry mau berangkat besok pagi kan? Mending pulang deh. Subuh aku berangkat setelah sholat subuh sama Didan. Ya. Sebenarnya malam ini aku sekalian jemput kamu untuk jaga Vina di rumah. Apa Vina nyaman kalau aku tinggal di sana? Vina aman kok. Udah bilang kalau aku harus tinggal di sana terus. Mas Ferry juga udah bilang. Sampai aku selesai di luar kota. Vina udah tahu tujuan Mas Ferry setelah dari luar kota apa. Aku belum bilang untuk itu. Tapi kalau untuk kamu tinggal di rumah, aku udah bilang kemarin. Diomongin dulu sama Vina. Aku takut Vina nggak setuju kalau kita harus nikah. Kalau itu pelan-pelan. Kalau Vina tuh nggak terlalu ikut campur dalam masalah kita. Dia cuma fokus ya udah kuliah aja. Ya udah, Mas pulang duluan aja. Nanti aku nyusul. Aku harus pamitan sama anak-anak Udah panti. sekalian bareng aja. Jangan, aku kan harus pamitan sama anak-anak. Harus pamit juga sama Mas Erik, Mas Edo. Berarti subuh juga kamu berangkat? Enggak, malam ini aku langsung nyusul kok. Oh iya, oke. Oke kalau gitu, ntar aku berangkat. Ya udah, Mas hati-hati ya. Ya, ini kalau kamu masih dipakai nggak apa-apa. Nggak Pakai aja laptopnya untuk pembukuan kamu. Oh, Mas, Aku ada. Aku kan nanti nggak di panti lagi. Kan sementara ini di panti, nggak Ya apa-apa. udah, ini aku serahin sama Mas Edo aja ya. Lagian kan untuk inventaris di sini juga. Ya, oke. Berangkat dulu ya. Ya, nanti urusan di sini semua selesai, aku langsung nyusul Mas Ferry. Teruskan aja nih kalau misalkan bisa memberdayakan teman-teman untuk jadi penghasilan untuk tambah-tambah di panti ini. Oke? Dan ini flash disk juga bisa kamu pakai. Berangkat dulu ya. Didan nungguin di depan. Ya Mas. Assalamualaikum. Salam sama Mas Erik sama Mas Edo. Ya. Kok Mas Ferry nggak ada konfir sama aku ya? Ya, Aku nggak tahu apa-apa loh. saya nggak tahu, Mbak Vin. Katanya Mas Ferry mau ke Brebes apa Bekasi? Bekasi. Ah, iya. Brebes atau Bekasi gitu. Berdua? Mas Ferry sendiri. Oh, Iya. Mbak Vivi jadi nginep di sini sementara waktu. Lunjak kan? Ngapain dia juga nginep di sini? Kamu tahu, Ferry sering ngasih uang ke panti asuhan. Paling-paling uangnya nggak disalurin ke anak panti. Yaudah. Vivi makan sendiri ya uangnya. Kalau gitu kalian nih nggak mau minum atau makan, aku beli gorengan dulu di depan. Ya udah terserah kamu aja. Ya. Vivi, harusnya kamu lebih hati-hati juga sama Vivi. Jangan sampai kamu juga kasus seperti Ferry yang apa-apa selalu Vivi ngasih uang ke Vivi. iya sih Bang, kalau dipikir-pikir tuh aku juga ragu sama kehadirannya Mbak Vivi. Tapi gimana ya? Ya harusnya kamu lebih paham dari aku juga. Nah kamu lebih sering ketemu, ya kan? Aku juga ngomong seperti ini sama kamu, sama Zen juga biar kalian juga merhatiin. Aku juga peduli sama Ferry karena bagaimanapun kalian juga saudara aku. Aku nggak mau saudaraku tuh dimanfaatin sama orang lain. Lagi kayak Vivi. Buat apa dia coba kalau nggak manfaatin? Ya udah, aku pulang dulu. Iya juga ya.
Dan ngambil aja nggak apa-apa. Oh, udah kenyang saya, Pak. Udah, nggak perlu repot-repot, Pak. Karena sensor. Iya. Ini harusnya udah tutup, cuman karena ada aku tadi yang ditutup sama Vivi. Siap, Pak. Ya, kayak gini kan kita buat untuk biar anak-anak panti juga ada kesibukan dan ada pemasukan juga buat panti ini. Iya, saya juga bersyukur kerja sama Pak Ferry yang baik. Bukan cuma sama saya, sama anak-anak panti juga. Panti ini aku pegang karena memang waktu itu terpuruk, pendananya juga nggak ada. Jadi aku handle untuk biar tetap berjalan. Itu sih yang saya kagum dari Pak Ferry. Bukan cuma kerja, cari uang untuk masa depan sendiri. Sama orang-orang panti, orang-orang yang membutuhkan juga. Aku Pak udah Ferry support. ngerasa cukup dan menurut aku nggak bener kalau kita nggak memanfaatkan ini bermanfaat untuk orang lain. Siap. Ya, alhamdulillah di sini dibantu sama Vivi. Untuk besok, Pak Ferry udah siap berangkat, Pak? Ya, kita subuh berangkat ya. Siap, Pak. Yaudah. Baru bangun, Mas. Tadi kayaknya ada suaranya Mas Ferry. Baru aja pulang. Baru pulang. Kita udah pulang. Kamu kelamaan mandinya. Iya, biasa masih sholat juga. Besok subuh Mas Ferry udah harus keluar kota. Dia mau ke Bekasi selama sekitar semingguan. Oh gitu. Jadi kan aku pernah bilang kalau sekalian mau pamit dari panti ini. Kamu mau ke rumahnya Mas Ferry? Iya, jadi Tapi laporannya kamu udah kasih tahu tadi. udah ini Sementara belum ada yang masuk bilang. udah ada. Ini ditaruh sini katanya Mas Ferry. Biar dipakai sama Mas Edo. Gimana Terus cara untuk pakai? tagihan rumah sakit bayi yang kemarin baru masuk ke sini itu juga Mas Ferry yang mau urus. Aku nggak bisa ninggalin Vina sendiri. Sebenarnya aku juga nggak nyaman. Jadi ya tetap harus tinggal di rumah Mas Ferry. Kamu tinggal berdua aja di rumahnya Mas Ferry itu. Mas Ferry pulang dari Bekasi, kita udah mau urus pernikahan kok. Tapi kamu jangan di situ terus. 2 hari atau sehari ke sini. Anak-anak kan juga butuh kamu. Iya, nanti aku atur ya. Jarak panti ke rumah Mas Ferry kan juga lumayan jauh. Iya juga, Rik. Akomodasinya kan susah. Ya itu. Tapi anak-anak kalau misalkan butuh dia gimana? Dari Vina. Iya. Iya, Mas. Mau ngobrol sama saya? Ah iya, biasa, penting nggak terlalu penting sih. Oh, kalau nggak terlalu penting saya mau masuk. Katanya nggak terlalu penting. Ya gini, aku mau ngasih job tambahan. Job Mau. tambahan? Ya maksudnya aku kasih job sama kamu di luar kerjaan kamu. Nanti ada bayarannya. Apa dulu nih kerjaannya nih? Ya memang saya butuh uang sih, cuman saya pengen tahu kerjaannya dulu. Ini apa? Tapi kamu jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Oke. Kamu bisa nggak selipin berkas biar bisa ditandatangani sama Ferry? Ah, ini udah niat buruk mas, saya nggak mau. Gimana? Dan Nanti aku Sendiri kalau udah aku ada nanti pasti bantu-bantu. Lagian kan ada Ana yang bantuin anak-anak, Bantu apalagi lewat anak telepon bisa juga iya, kan. anak-anak udah mulai pinter kok buat bisnis ngeruncingnya. dan bayi yang baru kan juga Masih Aku di rumah sakit. mandikan bayi bisa aku mah. memandikan doang. Enggak, selama dia masih belum normal kan masih dirawat di rumah sakit, itu udah Mas Ferry kok yang mau urus. Ya udah kalau gitu kamu hati-hati di rumah orang. Iya Mas, dengan kayak gini kan aku juga udah bersyukur sih. Kalian selama ini mau jagain aku, mau nemenin aku di sini. Ya kita semua di panti ini saling menjaga, Kita bukan? udah jadi saudara. Betul. Adik semua sama, udah sama-sama nggak punya orang tua ya, saudara kita. Kalaupun ada yang pergi satu ya kita sedih lah. Tapi kan memang ya mau nggak mau namanya ada yang apa namanya adopsi, ada yang sudah mau menikah seperti kamu ya udah. Iya, kalau udah kayak gini memang antara sedih dan senang sih. Yang Iya. paling sedih ntar kan kalau misalkan Mas Ferry udah balik.
Mas Ferry kan tetap pemilik yayasan ini. Yang Kamu jelas, juga nggak ada di sini ntar. ya aku usahain aku selalu ngunjungin anak-anak. Ya Tapi kan deh. nggak seinten kayak dulu. Ya namanya sudah berkeluarga, Rik. Udahlah, Ya kita udah harus kalau ikhlas. gitu aku beres barang-barang dulu ya Mas ya. Ya. Sedih deh. Sama bangun tidur kaget dikasih berita kayak gitu. Ini gimana cara pakainya, Rik? Ya. Waalaikumsalam. Fit, Waalaikumsalam. Iya Mas. udah pulang kamu? Iya. Kok nggak kelihatan zen? Tadi sih di sini sama Vina. Oh ya Mas. Mas dari mana? Dari panti ngecek keuangan, terus ngecek anak-anak juga. Sekalian ngasih beras tadi. Sama siapa? Sama Didan lah, sama siapa? Berdua sama Didan. Berdua sama Didan. Sekalian rencananya tadi mau bawa Mbak Vivi juga ke sini. Rencananya Mbak Vivi mulai malam ini nginep sini sampai aku pulang dari Bekasi ntar. Nanti subuh aku berangkat sama Didan ke Bekasi. Vina kok nggak tahu apa-apa ya Mas? Masalah Mbak Vivi mau nginep sini. Ini baru bilang. Sampai Vina keduluan dengar dari Zen loh. Nggak masalah, Vin. Yang penting aku kan bilang, intinya Mbak Vivi di sini tuh biar jagain kamu dan ngurus rumah juga. Di panti kan sudah ada Edo, ada Erik juga. Di sini kan ada Zen, Mas. Ngapain Vina dijaga gitu? Lagian Vina udah gede. Nggak apa-apa. Nanti lagian kan Mbak Vivi juga mau tinggal di sini setelah nikah sama Mas. Iya, tapi kan Vina bukan anak kecil lagi. Vina bisa jaga diri baik-baik. Aku cuma pengen dia beradaptasi di rumah ini. Kalau nanti nikah sama aku, dia udah paham tentang rumah ini. Mas Ferry sebegitu yakinnya ya mau nikahin Mbak Vivi? Kenapa nggak yakin? Aku sama Vivi udah lama. Dan aku tahu gimana dia. Ya yakin lah. Namanya pernikahan juga harus yakin dong. Kalau nggak yakin ngapain nikah? Yakin banget sama Mbak Vivi sama sifat dan sikapnya. Emang kenapa? Emang tahu aslinya Mbak Vivi gimana? Udah aku pergi dulu, kamu jagain adik-adik ya. Iya mbak. Ya udah, baik-baik di sini. Nanti aku bakal sering berkunjung kok. Ya udah, sana istirahat. Sedih banget kita harus ninggalin mereka. Bang, Mas Ferry nyuruh abang jemput aku. Nggak perlu bang, aku udah pesan kendaraan. Sebenarnya nggak perlu sih. Kamu itu jangan terlalu berharap sama Ferry. Aku mau nikah sama Mas Ferry bang. Ini maksud Fi. abang apa sih? Ferry itu nggak baik buat kamu. Abang dia sepupu abang loh. Nggak Iya. baik dari mananya. Aku tahu, Ferry itu sepupu aku, saudara aku juga. Cuman, Ferry udah punya calon istri. Aku mau nikah sama Mas Ferry, nggak mungkin dia punya perempuan lain di luar. Ya, sejauh ini kamu nggak tahu. Abang Tapi ngomong kayak gini maksudnya apa sih? maksud aku ngomong kayak gini. Ya biar kamu tahu. Abang ngomong kayak gini biar aku benci gitu sama Mas Ferry. Itu terserah kamu sih. Aku tahu Mas Ferry udah lama bang. Iya, aku paham. Kamu ini kenapa sih? Bukan tentang lama enggaknya Mas. Cuma Vina tuh khawatir banget. Justru Mas sama Mbak Vivi udah lama. Udah tahu banget gimana Mbak Vivi, karakternya, sifatnya dia. Justru Mas cocok banget sama dia. Tapi kalau boleh jujur Mas, Vina kurang serak sama Mbak Vivi. Karena Vina tuh terlalu khawatir. Takut Mas Ferry tuh salah pilih Terus lagi. misalkan kamu khawatir terus, Mas gak nikah-nikah. Kan kayak gitu dari dulu kan? Ya nggak gitu. Kan ada cewek lain Mas. Cewek lain orang baru yang Mas harus juga beradaptasi sama dia, harus tahu gimana sifatnya dia. Mbak Vivi udah 5 tahun sama Mas Ferry. Mas udah tahu banget. Ya tapi siapa tahu Mbak Vivi cuma sok baik doang sama Mas Ferry. Gimana dengan orang baru? Tanya sama kamu. Kita perlu beradaptasi lagi. Kita nggak tahu belakang-belakangnya dia gimana. Vivi udah orang lama yang kita tahu dan dia adalah anak dari partner papa kita. Dia bukan anak panti biasa, dia orang yang pernah berjaya waktu papanya juga masih pegang perusahaan dulu. Paham Mas.
ngerti kok, Vina ngerti. Cuma apa salahnya gitu? Ya nggak salah, cuma aku nggak mau kamu terlalu masuk dalam aku yang lebih tahu tentang Vivi, aku yang lebih tahu tentang diriku, kebaikan diriku, oke? Vina nggak boleh terlalu masuk di permasalahan ini. Maksud Mas kayak gitu? Ya nggak gitu, masalah urusan pribadi Mas kan? Ya kan Vina adiknya Mas Ferry. Adik, kamu cuma ngikutin aku aja, udah. Kamu tahu dari dulu pilihan aku terbaik dalam hal apapun, kerjaan, menentukan sikap, oke? Udah, Mas mau istirahat, capek, besok harus pagi. Lidan di luar, kayaknya dia juga nginep sini malam ini. Ntar lagi Mbak Vivi datang. Aneh banget. Apa Mas Ferry kena pelet ya? Urusan kamu mau benci atau enggak, itu urusan kamu sama Ferry. Tapi yang jelas aku bilang sama kamu, hubungan kamu sama Ferry itu gak cocok. Justru aku Ferry ragu. sudah punya calon istri. Justru aku ragu. Abang itu nggak pernah tulus jadi saudara Ferry sama Vina. Tahu dari mana? Ya aku nggak bisa kasih bukti apa-apa. Tapi aku bisa baca gimana sikap Bang Ipul ke mereka. Ya udah, kalau nggak ada bukti, jangan ngasih kesimpulan seperti itu dong. Dan kalau Bang Ipul bilang ada perempuan lain di hidup Ferry, mana buktinya? Sebelum Bang Ipul kasih bukti, aku nggak bakal pernah percaya, Bang. Ya emang nggak ada bukti, tapi nanti juga kamu bakalan tahu kok. Yang jelas, aku ngomong jujur dan aku ngomong apa adanya sama kamu sekarang. Malam ini aku di sana. Aku bakal temenin Vina. Nggak perlu sih sebenarnya. Aku justru kasihan sih selama ini kamu ngedeketin Vina maksudnya apa? Kamu pikir aku nggak tahu tujuan kamu apa? Tujuan aku apa? Vina juga saudara aku. Ya aku tahu. Salah? Tapi seolah-olah kamu tuh ngegiring Vina untuk nggak suka sama aku Oh sama enggak, Ferry. itu cuman pikiran kamu aja. Aku tahu kamu deketin Ferry, kamu deket sama Ferry, kamu pengen hartanya Ferry aja kan? Abang jaga mulut abang ya. Nggak usah tunjuk kayak gitu. Aku masih berusaha sopan. Oke. Kalau aku nggak bisa sopan, udah aku tampar. Itu namanya bukan sopan kalau ngomong seperti itu. Aku akan menghargai seorang yang hargain aku juga, Bang. Vi, Kamu baik-baik di sini ya. Iya, Mas. Jagain Vina. Pasti. Nggak perlu kamu bersih-bersih rumah ini, ada Mang Zen. Kasihan juga kalau nggak dibantuin. Lagian di panti aku juga udah biasa bersih-bersih. Aku pengen kamu di sini supaya kamu juga bisa beradaptasi nantinya kalau udah nikah sama aku. Kalau kamu butuh sesuatu keluar, kamu bisa minta antar Zen. Pakai brio ya. Iya, Mas. Aku juga bakal usaha biar bisa lebih dekat lagi sama Vina. Vina memang agak kaku orangnya. Dia agak gampang percaya sama orang baru. Nggak apa-apa. Meskipun kita udah 5 tahun pacaran, tapi Vina masih kayak gitu, maaf ya. Nggak apa-apa, Mas. Nanti kan Vina juga bakal jadi adik aku. Justru aku itu. harus ngerti. Aku nempatin kamu di sini biar lebih dekat lagi sama Vina. Ya. Mas, Bekasi tuh jauh banget. Mas harus hati-hati ya. Lagian aku kan mobilan sama Didan, naik tol. Nah, ini Vina. Titip Mbak Vivi ya. Tenang aja. Aku bakal jagain Vina. Biar Vina nggak sendirian, biar nggak kesepian di sini. Kalau kamu butuh sesuatu, nanti Mas transfer ya. Mbak Vivi mungkin juga butuh apa-apa. Nggak usah, Mas. Yang penting kebutuhan Vina aja. Ya enggak, kamu di sini juga butuh, mungkin pengen apa, makan apa ya kan? Kan aku bisa masak. Harus belanja juga. Mas kan udah kasih kemarin. Kalau Cukup kurang kok. bilang aja. Nggak usah. Cukup kok. Insya Allah aku di Bekasi sekitar 1 minggu. Ya, cuman kemarin udah dapat kabar di situ ada banjir, cuman nggak terlalu besar. Tapi mudah-mudahan semuanya lancar. Ya. Iya, Mas. Kenapa aku bawa mobil sama Didan? Karena kalau aku naik pesawat di situ juga mobilisasinya susah. Jadi aku putusin naik mobil aja. Ya. Weh, Mas Didan. Nggak masuk. Halo Mas Zen. Iya. Masuk aja yuk. Enggak, tunggu di luar aja. Iya, Lagian- kayak orang nggak
Nggak disuruh masuk aja Udah kalau di biasa luar. Mas Zen, lagian saya lagi gerah, makanya saya di luar. Iya, bener juga. By the way, itu sepupunya tuh siapa? Mas Ipul itu nggak kesini tuh. Oh, kayaknya bentar lagi di sini. Sini. Sebenarnya saya dari dulu nggak suka sih sama dia. Nggak suka? Iya. Berarti feeling kita ini Sama. ya sama. Iya. Ya seperti itulah. Sebenarnya aku udah dari awal nggak suka sama Ipul. Dari cara ngomongnya aja udah sombong nih. Iya. Nggak tahu kenapa sama saudaranya sendiri. Kenapa bisa kayak gitu ya, nggak akur sama Benar. sekali. Panjang Ini, umur Mas panjang Zen, panjang umur. Sehat selalu ya. Apa? Gaya-gaya di sini. Oh enggak, Mas Ipul. Apa nyanyi? Jadikan kau kenangan. Hah? Enggak apa-apa. Enggak, dari tadi Bang Ipul ini makin sehat. Iya, Makin makanya kaya ya kan. panjang umur. Diomongin dateng gitu. Ngomongin saya. Ngomong yang baik-baik kok, bukan yang ngomongin Yang saya. baik-baik. Ngomongin saya. Iya. Jadi terinspirasi saya pengen jadi sama Mas. Maksudnya pengen jadi kayak Mas Ipul. Pengen sukses juga. Jangan pernah ngomongin orang dari belakang, itu nggak baik. Lah tapi ngomongin Kita kebaikan. bukan ngomongin Mau kejelekan. ngomongin kebaikannya, mau ngomongin kejelekannya, itu nggak boleh. Mas Ferry sering kasih kabar ya. Pasti nanti aku kabari setelah ini mau oleh-oleh apa. Oleh-oleh Mas selamat. Cepat pulang. Enggak, mungkin makanan. Ntar deh aku cariin baju-baju mungkin. Apa aja deh, pokoknya bakalan Vina makan sih. Oleh-oleh belum tentu makanan juga kan, bisa baju. Berarti Vina minta makanan, Mas. Aku cariin ciri khas situ makanan, oke? Oke. Yang penting kalian akur, ya. Iya dong. Aku bersyukur jadi punya adik cewek. Nggak cuma di panti, tapi di sini juga punya Vina. Nantinya Mbak Vivi kalau udah nikah sama Mas bakal di sini juga, dan itu juga bareng sama kamu. Aku nggak mau keluar dari rumah ini biar Vina nggak sendiri. Jadi lebih baik kan kita tinggal di sini. Ya udah kalau gitu kayaknya Didan udah ready tuh. Barang-barang udah masuk semuanya. Udah. Udah. Hati-hati ya di sini ya. Hati-hati Vin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh Zen, Itu nggak nanti boleh. jadi fitnah. Siap Mas Ipul, maaf. Maaf. Kenapa cuma saya aja yang dilihatin Mas Ipul? Sama aja, kalian Itu juga. Enggak, dari tadi Mau gorengan? Saya beli. dari tadi kita juga ngomongin ini tentang orang yang nggak boleh iri gitu, apalagi Iya. sama saudaranya sendiri ya kan Mas Zen? Nggak boleh tuh iri-iri mah. Iri sama saya. Iri sama saya. Nggak bilang. Oh, ya pantas kamu itu iri sama saya. Karena beda. Ya kan? Ya beda Mas, saya mah cuma asistennya Pak Ferry. Makanya ya itu kamu harus sadar diri, oke? Iya Mas. Saya selalu sadar diri kok Mas, saya juga selalu bersyukur kok jadi orang. Aku dengar kamu mau nganterin Ferry. Mana Ferry? Masih di dalam, Ya di dalam. masih pamitan. Mas Ipul kesini ngapain? Oh, Vina. Oh, Kenapa? nggak apa-apa sih. Ya udah. Siapa yang ngomong sama kamu? Nggak ada Siapa yang ngomong sama kamu? ya? Nggak ada. Ya nggak ada. Kenapa belum berangkat? Udah jam berapa ini? Ya di dalam belum. Ya udah, masih selesai pamitannya. kangen-kangenan. Di dalam. Mana mobilnya? Pak Ferry, mobil sudah siap Pak Ferry. Langsung berangkat. Berangkat dulu ya, Zan. Hati-hati di sini. Pul, Iya. itu Vina ya. Pak. Iya. Ya siap Pak. Mas Zen, berangkat Ya, dulu. hati-hati. Mana Vina? Ada di dalam. Ya, Apa? enggak. Semoga perjalanan Mas Ferry lancar ya. Vin, kamu kalau ada apa-apa, Bang, Ipul juga malam di sini nanti. Ya. Aku bermalam di sini. Kamu ya keluar. Ngerti? Bang, Ya. Kamu tahu?
Jadi mulai sekarang kamu itu gak usah berharap lagi sama Ferry. Ferry ke Bekasi, dia bertemu sama calon istrinya. Bang, Abang Ipul ngomong apa sih? Oke, udah jelas sekarang. Ferry ke Bekasi ketemu sama calon istrinya. Dan itu bukan kamu yang bakal nikah sama Ferry. Aku tahu bulan lalu dia memang di tempat itu, tapi dia bilang sama Diden. Iya. Tapi foto ini cukup jelas ngebuktiin kalau Ferry bakalan nikah bukan sama kamu. Dari sini paham kan? Mas Ferry nggak gitu kan, Vin? Aku nggak mau keluar dari rumah ini. Aku bakal tunggu Ferry sampai pulang. Aku mau penjelasan Ferry dulu. Nggak perlu. Sebenarnya dari awal aku udah gak srek sih sama kamu. Cuma ya aku kasihan aja sama Mas Ferry. Vina, kamu ngomong apa sih? Kita baik-baik kan? Vin, Menurutku kamu gak usah sok perhatian lagi ke panti asuhan. Aku tahu kamu pasti ambil duit panti asuhan kan buat kamu sendiri. Vin, aku nggak pernah kayak gitu. Vin, semua dana yang masuk ke panti, ya masuk ke panti, nggak pernah ke tangan aku. Aku sebenarnya tahu semuanya, cuma aku diem aja. Cuma kasihan sama Mas Ferry. Kamu Gak ngomong, sama kamu. Kamu Kayaknya ngomong- aku harus ngusir kamu sekarang juga deh. Vin, aku harus di sini, aku harus jagain kamu. Yang nggak baik itu sebenarnya Ipul, Vin. Aku udah besar, nggak usah dijaga, nggak perlu dijaga, ngerti? Kamu Udah ngomong dewasa. nggak baik sama aku. Ini gara-gara Kamu anggap kan, aku Bang? nggak baik. Ya, aku tahu tujuan kamu dari awal. Yang emang- nggak baik itu kamu. Dan intinya aku nggak mau dijaga sama kamu, udah itu aja. Bang, aku nggak mau. Pergi nggak? Pul. Keluar dari sini. Pul. Jangan kasar. Dia cewek. Kamu jadi jagoan. Ipul. Bukan. Ipul. Jadi jagoan di sini. Aku cuman Kamu juga pergi dari sini. Pergi nggak? Gini aja, kalau kamu nggak mau dikasari, ya udah sekarang pergi. Aku nggak butuh kamu, Vi. Iya, aku ambil barang-barang aku dulu. Aku ambil barang-barang dulu. Bentar, kita bisa pergi. Pergi tapi nggak? nggak usah kasar. Zen nggak. Jangan Zen, dia nggak tahu apa-apa. Udah aku ikut kamu. Kalian berdua harus pergi dari sini. Aku ambil barang-barang aku dulu. Aku ambil. Nggak perlu. Keluar nggak? Keluar sendiri atau aku lempar keluar? Ipul, barang-barang aku banyak. Nggak perlu. Itu handphone aku, Pul. Ini handphone pemberian Ferry. Jadi nggak perlu kamu bawa. Usir aja, Bang. Keluar. Keluar cepat sekarang. Bang, Rik, apa kamu punya perasaan yang sama dengan aku, Rik? Dari tadi aku juga mikir kayak gitu deh. Kemarin itu waktu Vivi pergi dari sini rasanya berat banget, ya kan? Dari awal aku juga bilang gitu kan. Aku kayak gimana gitu, anak-anak juga banyak bertanya ke mana Mbak Vivi, mana Mbak Vivi. Jawabnya juga mau bohong takut dosa, jujur aja bikin anak-anak sedih. Ya itu, Rik, kita bukan saudara, tapi karena kita sudah ngumpul terlalu lama, kita akrab terlalu lama, jadinya kayak ada ikatan batin gitu. Ya begitulah namanya, sering ngumpul bareng, sering berbagi hati, curhat, dan ya saling kasih sayang juga pasti akan terikat satu sama lain gitu. Nah, itu chemistry-nya. masalahnya. Vivi kan dari panti, terlepas memang Vivi itu dulu orang berada, tapi pasti pandangan orang-orang keluarganya di sana pasti merendahkan Vivi. Bener nggak sih? Atau aku ini suuzon ya? Ya itu pasti bener lah, namanya mulutnya orang-orang, apalagi juga kan dia pernah
Kayak Iya. Padahal kita sama-sama manusia, ciptaan Allah, Dit. apa kita susul Vivi aja ya? Susul gimana, Rik, jauh. Afdan! Kayaknya ada kucing nih, minggir dulu. Hah? Masa ada kucing sih, Pak? Frises aku gak enak ya. Kucing deh kamu tabrak. Nggak ada, Pak. Ada ya? Saya nggak ngeliat apa-apa tadi. Sumpah ada putih Dan, aku ngeliat Dan. Saya fokus kali, Pak, kalau nyetir, Pak. Masa Kalau Pak Ferry Pak nggak Wisnu? tahu sih? Oh, sedang dalam perjalanan, baru aja berangkat Pak. 10 menit lagi. 10 menit yang lalu dari rumah. Lah, terus gimana Pak? Waduh. Ya gak apa-apa sih Pak, cuman Oke, nggak masalah Pak, nggak masalah untuk kebaikan bersama kan. Banjir ya, oke. Oke siap Pak Wisnu. Aku tunggu kabar selanjutnya, oke. Yuk. Waalaikumsalam. Banjir, Pak. Pak Wisnu membatalkan karena Kok dibatalkan, Pak? di Bekasi banjir parah Dan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak masalah juga, ini kan untuk kebaikan kita juga. Berarti Kita pulang dulu. ditunda dulu ya, Pak? Ya. Kalau Vivi ngadu ke Mas Ferry gimana? Ya nggak apa-apa, biarin Vivi ngadu. Apa yang aku lakuin bener nggak sih Bang? Apa yang kita lakuin itu udah benar, Vin. Jadi nggak ada yang salah. Kamu nggak mau kan? Kalau nanti Ferry itu merasa disakiti, merasa dihianati, dan merasa dibohongi sama Vivi. Iya sih Bang, aku nggak mau Mas Ferry tersakiti. Jadi dari sekarang mending Vivi nggak di sini lagi Bang. Iya. Semua tindakan nggak ada yang salah. Itu benar. Daripada Vivi lama-lama di sini, nguras hartanya Ferry, apa yang terjadi? Tapi kalau nanti Vivi ngadu yang enggak sama Mas Ferry gimana Bang? Aku takut dimarahin sama Mas Ferry Bang. Nggak perlu khawatir. Nanti aku yang ngomong. Jadi sekarang nggak usah mikirin Vivi lagi. Yang terpenting kita mikirin gimana caranya ke depan. Semua bakal baik-baik aja. Pasti Bang. Oh ya, Abang boleh minta tolong sama kamu? Minta tolong. Ya, Abang lagi bangun bisnis dan butuh support dari kamu. Maksudnya Bang butuh dana gitu? Iya, maksudnya kalau kamu ada dana, kamu bisa naruh saham di bisnis aku. Emang Abang butuhnya berapa? Enggak banyak sih, paling 200 juta lah. Kalau ada. Kayaknya ada sih Bang. Nanti biar Vina transfer aja deh. Ya, nggak apa-apa. Butuhnya kapan? Secepatnya sih, karena kalau terlalu lama juga nggak baik. Ini bisnis baru bangun dan harus cepet-cepet Ya udah, dikembangkan. paling lambat besok siang deh Bang. Ya. Iya udah nggak apa-apa, kalau bisa pagi aja. Ya, nggak perlu mikirin Vivi lagi. Sebenarnya aku tuh nggak mikirin si Vivinya, cuma ya Vina tuh kepikiran sama Mas Ferry Bang. Iya, aku paham. Kamu mikirin Ferry, takut dia tahu dan marah sama kamu. Tapi tenang aja kok, aku bakalan bantu ngomong kok. Cuman bener-bener gak tahu ya, perasaanku gak enak dari tadi. Pas keluar dari rumah, terus barusan aku ngeliat bener-bener ada bayangan putih. Aku kira itu kucing. Kayaknya nyambung sama barusan itu deh, Pak. Padahal saya nggak ngeliat apa-apa, Pak. Nggak ada Iya, bayangan Dan lewat. serius, putih aku lihat. Saya fokus nyetir, Pak, dari dulu. Pak Ferry tahu sendiri. Iya. Mungkin aku aja ya kali ya. Mungkin Pak Ferry kecapean, butuh istirahat. Ini masih belum
perjalanan jauh loh Pak, Masuk dari rumahnya. rumah. Tapi syukurlah kalau gitu. Jadi kita juga tahu kondisi di situ. Ini Iya, Pak. kita ditunda, nggak tahu sampai kapan. Tapi yang terpenting kita juga butuh keselamatan juga kan. Iya betul. Kita Pak. udah kedung nyampe jauh-jauh ke Bekasi, terus dibatalkan gitu aja di situ. Iya. Mending masih dibatal di sini kan. Siap, bener Pak. Berarti kita tunggu kabar dari Dari Pak Wisnu. Pak Wisnu aja ya Pak ya? Ya mudah-mudahan secepatnya lah segera teratasi juga tuh Bekasi. Iya, Pak Ferry mungkin butuh istirahat juga Pak. Kecapean, soalnya padat banget Pak. Malam ini kok Seminggu emang nggak kebelakang. tidur. Karena emang harus berangkat subuh kan, takut bablas juga bangunnya. Itu dia Pak masalahnya. Pak Ferry kan kerjaannya banyak, jadi harus memang banyak istirahat. Ya udah deh kalau gitu kita balik aja pulang. Siap Pak. Oke. Langsung putar balik ya Pak. Ya. Coba pikirin. Tapi aku selama nggak lihat mukanya dia, wajahnya dia senyum, dia bilang kalau aku tuh baik-baik aja, kalau cuma lewat telepon, lewat WA. Ya masalahnya udah berapa hari ini dia nggak ngubungin kita kan? Aku jadi was-was. Ya itu makanya Tapi kita juga nggak bisa berbuat apa-apa, Rik. positif Kita- thinking aja. Iya, kita nyusul ke sana. Kita nggak tahu rumahnya. Giliran tahu rumahnya ternyata Vivi nggak ada. Terus gimana? Luntang-lantung juga kita. Malah Iya. bikin pikiran anak-anak panti di sini. Iya juga ya. Terus kita harus berbuat apa dong? Berdoa. Satu-satunya cara, Rik. Nah, Kan kamu yang bilang kalau kita dalam kesulitan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. bener ya. Salah satunya cara yang harus kayak gitu. Pikiran juga tapi ya, Rik. Sedih. Mudah-mudahan gak ada apa-apa, mudah-mudahan baik-baik saja. Tapi aku yakin sih Mas Ferry itu akan jaga dia baik-baik aja. Nah, kalau sama Mas Ferry-nya aku percaya, Rik. Jelas-jelas baik dia. Aku takut keluarganya. Ya kan? Ya udahlah, Rik. Kita berdoa aja. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirin. Lagian juga Vivi yang salah. Salam, Fer. Mana Vivi? Vivi udah aku usir. Kenapa begitu? Ya, ternyata Vivi kebukti di sini dia maling dan ngambil duit, barang-barang berharga di sini. Gimana nggak mau aku usir? Aku nyuruh Vina buat jagain dia dan kamu buat jagain Vina. Per. Vivi nyuri uang di sini rumahku. Dia udah 2 tahun sama aku. Dia ngerti aku gimana. Gimana bisa kamu bilang nggak mungkin? Kamu nyuruh aku jagain Vina dan aku jagain semuanya. Aku pantau semuanya. Siapa? Hah? CCTV? Sejak kapan ada CCTV di sini? Hanya aku sama Dida yang tahu. Ada 3 CCTV di sini. Ya udah, lihat tadi. Kalau emang dia tuh bukti, ya udah. Aku nggak bakal nikah sama dia. Kenapa kamu nggak bilang kalau ada CCTV sini? Ngapain bilang? Ternyata emang kamu yang Dia nggak salah apa-apa loh. Mas Ferry ngerti nggak sih? Mas Ferry itu udah buta hatinya. Kamu yang buta. Kamu keterkena usut sama dia. Kamu sadar nggak? Dia itu mau Kamu manfaatin sekarang kamu. juga dari sini. Aku nggak bakal pernah lagi support dalam biaya hidup kamu. Kamu juga, kalau kamu ikut-ikut, Aneh. kuliah kamu akan putus. Nggak bisa gitu dong. Mas Nggak bisa Ferry, gitu. Aku yang punya kuasa di sini. Kuang kamu dari aku. Mas Ferry lebih milih. Kamu keluar juga, keluar. Kamu nggak sadar, Vin. Apa yang aku lakuin selama ini buat kamu? Mbak, kita mau kemana nih? Aku juga nggak tahu, Zen. Aku nggak bisa balik ke panti. Aku nggak mau bikin. Masa iya kita harus jadi gelandangan, Mbak? Tapi beneran, Zen, aku nggak pernah ada maksud. Iya, saya tahu. Tapi yang bikin aku kecewa juga Mas Ferry sama perempuan lain itu jelas-jelas di resto hotel, Zen. Aku tahu tempat itu. Ipul kasih foto itu tadi, kamu lihat kan?
Mas Ferry Iya, sama Mbak. perempuan lain. Saya gak nyangka Mas Ferry selingkuh. Terus kita gimana, Mbak? Kamu tuh harusnya tadi nggak usah belain aku. Kamu Nggak kan jadi ikutan apa-apa. diusir, Zen. Aku butuh kamu tinggal di sana buat jagain Vina, buat jagain Mas Ferry Mbak. nanti kalau udah pulang. Sebenarnya saya dari dulu nggak suka sama Ipul. Ya udah, Aku tahu, mending Mbak Ipul. Vivi pakai. Nggak, nanti kamu sakit. Udah, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa kok. Aku nggak tahu mau kemana. Jalan ke panti juga jauh. Aku juga nggak bisa pulang ke panti. Mbak Vina bilang aku udah nggak boleh lagi nginjekin kaki sana. Ya udah, kita cari jembatan, mungkin di bawah jembatan. Apa kita ke masjid aja dulu ya, Zen? Boleh, tapi buat malam ini aja. Kalau seterusnya kan nggak mungkin kita tinggal di masjid. Gak nyangka Mas Ferry selingkuh. Kamu yang buta. Karena kamu terusut sama Ipul. Nggak nyangka aku, Vin. Aku kerja buat kamu. Mbak Vina juga harus tahu ini sih. Mbak Vina juga dekat sama temennya Ipul ya. Mbak Caca ini. Di situ pembahasannya. Kamu nggak pernah cerita sama aku. Dan niat temen Ipul itu cuma pengen nidurin Mbak Vina. Saya bongkar sekalian, Pak. Pul, kita ini saudara, sepupu. Kalau cuman karena keirian kamu di sini, benci sama keluarga kita, ingin ngehancurin keluarga kita udah baik selama ini sama kamu, Pul. Berarti selama ini niat kamu jahat sama aku, Bang. Vin. Bang, Kamu salah paham. Bang, selama ini aku sudah bantuin Abang. Vina kurang apa, Bang? Ini Mbak Vivi, kenapa nggak dikasih? Masih Pul, mending keluar deh sekarang. Kamu nggak pengen ngeliat muka kamu lagi? Persaudaraan kita selesai sampai di sini. Vin. Mas, Vin, aku minta maaf. Keluar. Keluar. Kamu nggak pernah percaya sama Mas. Harus cari Vivi. Siapa? Mas. Mas. Emang bener kalau orang udah kaya nggak cukup satu cewek. Aku nggak tahu mau percaya sama yang mana. Tapi jelas-jelas tadi kan udah ada fotonya Mas Ferry sama perempuan itu. Zen, kamu nggak ada keluarga lagi? Nggak ada ya? Kamu bilang setelah Abang nggak ada, kamu tinggalnya memang sama Mas Ferry dari dulu. Meskipun ada, tapi di luar kota, Mbak. Kita mau ke keluar kota. Gak punya uang kan? Aku juga nggak sempet ambil barang-barang aku. Handphone aku juga diambil tadi sama Ipul. Iya. Saya juga nggak bawa handphone. Zen, kalung Zen, peninggalan Mama. Kita jual ya? Jangan. Mbak, mending ini Mbak ada simpen. cincin dari Mas Ferry. Mending Mbak simpen aja daripada dijual. Tapi nggak apa-apa. Buat kita ongkos pulang ke kampung kamu. Boleh aku ikut kamu ke kampung, Zen? Ya boleh aja. Emang Mbak gak sayang ke kalungnya? Nggak apa-apa. Itu peninggalan almarhum kan? Saya. Ini dia. Mbak. Ini mobilnya Mas Ferry, Mbak. Hei. Vi,
Aku ngapain? Aku nyari kamu. Kamu tuh udah bohong sama aku. Kamu keluar kota buat nikah kan sama perempuan lain. Ipul udah kasih foto. Kamu makan di hotel sama perempuan itu. Itu klien aku, Didan tahu, lagian sama Didan juga. Gak Itu ada. foto kamu berdua. Ini semua ulah Ipul. Kamu percaya sama aku kan? Kita udah 5 tahun pacaran. Pulang. Aku yang bakal jelasin sama Vina. Ini semua ulah Ipul. Dari dulu dia nggak pernah suka sama aku, dia iri sama aku. Jadi Mas Ferry nggak selingkuh? Ngapain juga Zen, aku selingkuh. Zen belain aku, makanya Zen juga diusir. Udah, kita pulang yuk. Mas kok ada di sini kan? Masnya Nggak jadi, Bekasi banjir, nggak tahu firasatku juga nggak baik. Tadi di jalan aku juga hampir nabrak kucing, ternyata bukan apa-apa. Dan ini mulai Ipul. Mbak, Ya udah yuk pulang yuk. Kita ngomong di rumah. Aku yang bakal ngomong sama Vina, oke? tapi Vina nggak mau aku ada di Udahlah, situ, semua terserah Mas. aku. Kalau dia nggak mau, biar dia yang pergi dari rumah. Nggak boleh kayak gitu. Aku mending aku pulang ke kampung Zen aja. Enggak, udah dengerin aku. Vina bakal mau. Dia cuma terkena hasut sama Ipul. Ayo Zen, pulang Zen. Ya udah kita pulang dulu. Maafin ya. Mas Ferry. Udah duduk. Kalau Mbak Vivi sampai kenapa-kenapa, salah banget kamu. Dia luntang-luntung di jalanan. Aku nggak apa-apa, Mas. Men, udah gak usah nangis, aku nggak apa-apa. Vina minta maaf. Enggak, aku nggak apa-apa. Enggak, Mbak. Vina minta maaf. Vina Vin. punya dosa besar sama Mbak Vina. Vina labil, dia terkena hasut sama Ipul. Dia baru sadar. Men, aku nggak apa-apa kok. Maafin Vina. Yang penting Vina mau terima Mbak di sini. Mbak beneran tulus sayang sama Mas Ferry. Mbak Vivi janji jangan ninggalin Vina. Enggak kan. Mbak kan mau sama Mas Ferry terus. Artinya apa? Artinya Mbak juga sama Vina. Maafin Vina. Udah nggak usah nangis ya. Maafin Vina. Maafin Vina. Terserah Mbak Vivi mau ngapain Vina. Kasih Vina hukuman. Enggak. Mbak cuma mau Vina bisa terima Mbak. Mbak beneran tulus sayang sama Vina, sayang sama Di Mas sini Ferry. Vina yang salah. Mbak mau ngusir Vina sekarang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak. Ya udah, Vin. Bawa Vina ke dalam deh. Ya udah Vina istirahat dulu ya. Udah, Mbak nggak apa-apa kok. Maafin Vina sekali lagi. Iya, Mbak juga minta maaf ya. Aku Maafin juga adik aku ya. Gak apa-apa, aku juga gak nyangka. Tadi Didan cerita ternyata laki-laki yang deket sama Vina cuma pengen niat jahat sama Vina. Iya, aku juga baru tahu dari Didan. Selama ini Didan nutupin karena takut aku nggak percaya. Tuh aja Vina gak apa-apa. Vina masih labil. Dia mudah terpengaruh dengan omongan-omongan yang. Mas, udah jangan nyalain Vina. Vina nggak tahu apa-apa. Tapi dia tetap salah. Harusnya dia nggak dengerin Ipul, lebih dengerin aku. Ya udah, ini pukulan buat kita. Artinya apa? Kita sebagai kakak Vina harus lebih perhatian sama Vina. Harus lebih ngejaga dia lagi. Karena kan sekarang Vina tanggung jawab kamu. Sangat. Tanggung jawab
Aku juga. Saya nggak pernah berpikir kalau Ipul sejahat itu. Dia saudara sepupu aku dan aku udah kasih semuanya buat dia. Manusia kalau nggak pernah bersyukur, sebanyak apapun yang dia dapat pasti akan ngerasa kurang, dan dia nggak akan pernah bisa bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Udah, aku nggak jadi ke Bekasi. Nggak tahu sampai kapan karena di situ banjir. Aku nggak pengen kejadian ini terjadi lagi. Aku pengen segera kita nikah. Vina udah terima, apalagi yang kita tunggu. Makasih ya. Makasih udah nerima keadaan aku. Makasih udah mau nerima perempuan kayak aku, Mas. Kamu perempuan baik, istimewa buat aku. Nggak pernah aku nemuin wanita sebaik dan setulus kamu. Makasih ya Mas Ferry udah kasih cinta yang besar buat Vivi. Aku nggak akan pernah selingkuh dari kamu. Stay itu. Maaf ya Mas. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang banget sama Mas Ferry. Cinta kita